10.1885 Kili dan sekaligus salah satu mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini juga di tema 5, pahlawanku, subtema 5, pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran ketiga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Berdiri. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, apa kabarnya ini semua? Baik, Pak. Semua sudah sarapan dari rumah kan? Sudah. Sehat? Sehat, Pak. Yang utama itu kesehatan ya kan? Karena kesehatan tidak ternilai harganya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dulu periksa dulu perapiannya gitu. Periksa perapiannya, persiapkan peralatan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Ya, peralatan sudah dibawa kan? Coba dulu perhatikan temannya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Dean? Rehan. Oh iya, Rehan. Iya, Rehan memang sakit dia. Kan makanya Bapak ingatkan untuk kita semua selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan harganya tidak ternilai, ya kan? Oke, sebelum memulai pembelajaran, untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, karena kita sudah diberikan kesehatan dan nafas kehidupan, alangkah baiknya kita mengucap syukur melalui berdoa. Oke, ketua kelasnya pimpinan Jovin. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, pandang nih. Semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini kan? Sudah. Sudah siap. Untuk menumbuhkan rasa semangat, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional ya. Oke, satu orang coba pimpin lagu kita nak. Bisa. Ya. Jangan teman-teman berdiri ya. Oke, Bapak mau ingat dulu, mau nanya ini sama kalian semuanya. Apa materi kita di minggu semalam? Ayo. Sila kelima, Pak. Sila kelima. Perjuangan pahlawan, Pak. perjuangan. Oke. Perjuangan pahlawan, kemudian pengamalan sila kelima. Oke, coba semua Bapak tanya. Ada yang tahu nggak apa isi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti kita harus berbuat adil terhadap sesama, terhadap teman, keluarga dan di lingkungan masyarakat. Semuanya harus adil ya kan?
Kan kita diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, itu dia. Itu harus kita ingat. Ya kan? Kemudian tadi minggu semalam kita udah belajar mengenai pengamalan sila kelima. Ya, hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini berkaitan juga. Karena hari ini kita mau akan belajar tema 5, subtema 2 pembelajaran ketiga. Di mana tema 5 adalah pahlawanku. Subtema 2-nya apa? Pahlawanku, kebanggaanku. Oke, untuk kesana Bapak mau tunjukkan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, seperti biasa dari satu orang dari kelompok Jopi. Peserta didik dapat menguraikan informasi yang didapat dari video non-fiksi. Oke, Mas tadi dapat menguraikan informasi ya. Nanti ada informasi yang mau kalian jelaskan setelah melihat video non-fiksi. Nah, oke. Kemudian untuk yang kedua, boleh dari Bagasi. Peserta didik dapat membuat rangkuman informasi dalam bahasa sendiri. Oke, peserta didik dapat membuat rangkuman informasi dengan bahasa sendiri. Oke, nanti ada rangkuman informasi yang kalian buat dengan bahasa kalian sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, bolehlah dari Yugo. Peserta didik dapat mengasih sifat cahaya berdasarkan percobaan. Oke, peserta didik dapat menganalisis sifat cahaya berdasarkan percobaan. Nah, nanti kita ada membuat percobaan dari peralatan yang sudah kalian bawa. Kemudian yang terakhir, boleh dari kelompok Darmawan. Peserta didik dapat laporan hasil percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke, nanti dapat membuat laporan hasil percobaan mengenai sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke, untuk menumbuhkan rasa semangat, coba seperti biasa, Bapak mau inginkan satu orang dulu ajak temannya melakukan tepuk semangat. Oh, satu orang. Siapa yang bersedia? Ayo. Satu orang mengajak temannya untuk melakukan tepuk semangat. Satu orang. Oke, boleh lah, Pak. Berdiri. Oke. Tepuk semangat. Oke, tepuk dua jempol dulu semua. Tepuk dua jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Mantap. Oke, terima kasih nak Bagasi semua. Oke, itu untuk menumbuhkan rasa semangat kita mulai pembelajaran hari ini. Bentar ya. Bapak balikan bahan ajarnya dulu. Ya. Ya, oke. Sudah? Oke, itu bahan ajarnya. Coba dulu dipelajari, dibaca sebentar. Bapak kasih waktu 2 menit. Pelajari bahan ajar yang Bapak bagikan. Oke, sudah? Ya, oke, udah diperhatikan. Oke, di sini kita mau belajar mengenai yang pertama nanti Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, ya kan? Kemudian nanti yang kedua kita mau membahas mengenai sifat-sifat cahaya, ya kan? Jadi materi kita hari ini ada 2 pembelajaran yang berkaitan, bahasa Indonesia dan IPA. Materi kita di bahasa Indonesia hari ini mengenai teks non-fiksi. Oke, mengenai teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi itu ada yang bisa tahu nggak apa itu teks non-fiksi?
Ada yang bisa tahu apa itu teks non fiksi? Ayo. Non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta refleksi. Oke, berarti teks yang ditulis berdasarkan kenyataan non fiksi. Jadi ingat, kalau non fiksi itu berarti kenyataan, dia benar-benar terjadi, ya kan? Bukan dikarang. Nah, ingat. Coba semuanya, Bapak ingat, coba baca dulu mengenai teks Sultan Agung yang ada di bahan ajar Bapak ikan sekaligus di buku temanya. Semua baca. Bapak kasih waktu 3 menit untuk membaca. Ayo. Sudah selesai dibaca semua? Sudah? Oke. Sudah dibaca. Sudah dipahami juga kan? Oke. Bapak mau tanya. Dari teks non fiksi yang kalian baca, oke, mengenai Sultan Agung. Nah, Bapak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang Sultan Agung di sini? Ya, apa yang kalian dari teks yang kalian baca ini, dari teks yang kalian baca, apa yang kalian ketahui dari Sultan Agung? Ayo, ya. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Oke, kata teman kalian, Sultan Agung adalah satu raja yang hidup dan terkenal pada masa kerajaan Islam. Itu yang pertama, ya kan? Informasi yang kalian dapat dari membaca teks non fiksi tadi. Yang kedua, informasi apa lagi? Sultan Agung diketahui juga sebagai budayawan. Sultan Agung diketahui juga sebagai budayawan. Ya, benar. Ada apa lagi mengenai Sultan Agung? Ayo. Penulis naskah sastra gending. Penulis naskah sastra gending. Nah, apa lagi? Memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Memberi perhatian besar kepada kebudayaan Mataram. Benar sekali ya. Berarti semuanya paham mengenai teksnya. Dibaca berarti dipahami. Oke. Jadi itu mengenai Sultan Agung tadi. Ya kan? Itu mengenai. Kemudian sebelum kalian Bapak arahkan ke LKPD, baikkan dulu ke dalam kelompok, oke? Kelompok melati. Oke. Kemudian kelompok Dahlia. Kemudian kelompok Mawar. Satu kelompok lagi, kelompok anggrek. Oke. Sudah? Oke, bentar ya. Bapak menggunakan LKPD. Ada LKPD mau bagikan tiap-tiap kelompok. Sudah? Oke. Perhatikan LKPD-nya, coba dipahami sebentar LKPD-nya, dipahami dulu. Mana yang kurang paham boleh dipertanyakan dengan Bapak. Coba paham dulu LKPD-nya semua. Jadi pahami. Oke, terkait LKPD yang Bapak bagikan, Bapak mau menunjukkan video. Ada video pembelajaran. Ini berhubungan dengan LKPD yang mau kalian kerjakan. Perhatikan ya, ada video singkat ini mengenai Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Sultan Agung, yang disebut juga Sultan Besar.
Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Nah, Sultan Agung ini anak-anak naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatwiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Tadi sudah lihat video mengenai Sultan Agung, ya kan? Sedikit ada penjelasan mengenai kepemimpinan Sultan Agung. Ya, terkait video pembelajaran yang kalian perhatikan, ada yang mau ditanyakan? Boleh nama? Oke, tadi dalam video ada dikatakan Sultan Agung sebagai budayawan, ya kan? Artinya berarti dia adalah ahli dalam berbudayaan, paham, ya kan? Berarti ya dia orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. Dia mengerti tentang unsur-unsur kebudayaan. Makanya dia dikatakan budayawan. Itu dia. Berarti orang yang ahli terhadap budayawan. Itu dikatakan dia terhadap budaya-budaya yang ada pada saat itu. Sultan Agung dia paham mengenai sejarahnya, ya kan? Bagaimana aturan-aturan yang ada dalam budaya tersebut, Sultan Agung dia paham. Nah, itu dia. Dia bisa mengkaitkan tadi katanya kalender Masehi dengan kalender Hijriah tadi. Oke, Bapak mau tunjukkan satu video pembelajaran lagi mengenai yang akan kita praktekkan hari ini. Nah, ada percobaan yang mau kita buat. Ini boleh perhatikan lagi. Nah, teman-teman, ketemu lagi bersama Partisipel. Di video kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuat loop atau kaca pembesar sederhana dari kantong plastik. Ini nanti yang mau kita buat Ini percobaan adalah ya, semua perhatikan. pelajaran 5 kelas 4 SD ya teman-teman, tentang pembiasan cahaya. Kita langsung aja. Di sini kita membutuhkan kantong plastik bening yang sudah diisi air. Lalu kita ikat seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, tulisan yang tadinya kecil kita taruh plastik bening ini di atasnya, maka tulisannya akan terlihat lebih besar ya. Katanya kesimpulan dari percobaan yang ditanyakan dalam video, dari kaca loop sederhana yang dibuat atau kaca pembesar yang dibuat, tulisan yang kecil menjadi terlihat besar, kan? Karena ada katanya sifat cahaya, salah satu sifat cahaya itu cahaya dapat diapakan katanya? Dibiaskan itu artinya dibelokkan. Nah, karena ada media tadi katanya yang rapat dan tidak rapat. Yang tidak rapatnya udara, yang rapatnya air. Sifat-sifat cahaya. Berarti ini kita berkaitan dengan sifat cahaya. Sifat cahaya itu ada yang dapat dibiaskan, merambat lurus, kemudian menembus benda bening dan lain sebagainya. Udah? Terkait video ada yang mau tanyakan? Bagaimana contoh cahaya dapat dibiaskan, Pak? Oke, bagaimana contoh cahaya dapat dibiaskan? Pernah pergi ke kolam renang? Pernah. Kita kolam renang udah berhayal ini dengan air, ya kan? Nah, ya kan? Kolam renang. Jadi pernah lihat nggak? Kalau airnya jernih, kita lihat itu kolam seperti dangkal, ya kan? Bahasa apanya jentek, ya kan? Nah, bahasa Medannya itu jentek katanya. Nggak dalam jentek, padahal setelah dia masuk ke berenang ke dalam ternyata ada dalam. Nah, itu tadi salah satu sifat cahaya yang dibiaskan itu dia. Jadi kolam renang yang dalam tadi bisa kita lihat jadi dia seperti dangkal atau bahasa Medannya apa? Jenteknya. Jadi bener ya? Tujuan kita, perjumpaan kita hari ini, kita mau membuat kaca pembesar sederhana atau loop. Ya, kita membuat kaca sederhana dari peralatan yang sudah kalian bawa dari rumah. Oke, udah persiapkan peralatannya? Nah, itu yang nanti yang pertama kita mengambil LKPD yang terkait dengan teks non fiksi.
Ya, ini tadi udah Bapak bagikan. Oke, diperhatikan. Bapak, kita beri kita buat kesepakatan kelas kita dulu biar berjalan nanti kegiatan kita. Yang pertama, dalam nanti melakukan percobaan tidak boleh airnya berserak. Kemudian harus tertib. Kemudian harus kerjasama. Sepakat ya? Oke, beri 3 kali tepuk tangan untuk sepakat kita hari ini. Oke, nah lebih nggak konsen ya kan? Coba 3 kali tepuk untuk sepakat kita. Oke, sepakat ya? Oke, boleh kerja dari sekarang. Yang tidak paham boleh bertanya dengan Bapak. Yang KPD-nya dulu, KPD yang bahasa Indonesia ini ada. Iya. Awas bahasa ya. Iya, di ini langsung. Besar tulisannya kan? Besar kali itu punya orang ini karena besarannya. Ini kan? Jadi kita harus menguraikan informasi yang didapat dari video non fiksi. Jelas nih. Ya sama ya, karena Bapak mengambil nilai juga terhadap kerja kelompoknya, keaktifan dalam kelompoknya, Bapak ambil nilai ya, ada nilainya. Jadi setiap apa yang kalian lakukan, semua ada nilainya. Lagi pada temannya. Kemudian lihat sudah? Oke, sudah 2 kelompok yang selesai. Kelompok lagi, sini lagi. Kelompok mawar sudah? Sedikit lagi. Oke. Ya. Dipersiapkan perwakilan dari tiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari kerjaan kelompoknya ya. Disiapkan temannya 1 orang maju nanti untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sudah semua? Oke, sepertinya sudah selesai semua. Waktu kita pun sudah pas. Oke. Jadi sudah selesai pekerjaannya mengenai diskusi kelompok dan membuat percobaannya. Jadi Bapak coba dulu
perwakilan dari tiap kelompok Bapak tunjuk ya. Atau ada yang bersedia di luar mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Bapak persilakan. Atau kita acak, oke. Untuk maju kelompoknya, Bapak sedikit ada permainan. Nanti kelompok yang terlambat dia yang maju di luar, oke? Oke. Bapak kelompok yang tidak fokus nanti maju di luar untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Bisa ya? Oke. Kalau Bapak bilang kiri 2, kanan 2, berarti 2-2 ya kan? Kalau Bapak bilang, tapi harus kompak ya. 3 kiri 2 kanan harus 3-2. Oke? Bisa? Oke. Ini harus kompak semua kelompoknya. Yang tidak kompak nanti yang maju pertama. Oke? 2-2. Oke. 3-2. Coba 3-2. Kanannya. Oh, kelompok Jobi. Kan gua bilang 3-2. Kanannya yang 3, kirinya yang 2. Oke, kelompok Jobi maju pertama. Beri tepuk tangan untuk kelompok Jobi. Oke, siap-siap ya. Nanti ke kelompok selanjutnya seperti itu. Udah, kita dengarkan kelompok anggrek mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, An. LKPD pertama. Uraikan informasi tentang Sultan Agung, perjuangan yang dilakukan, sikap kepahlawanan yang dimiliki, dan bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Mataram jika Sultan Agung tidak memiliki sikap kepahlawanan. Sultan Agung diketahui sebagai budayawan, penulis sastra benih, dan memadukan kalender Hijriah. Sultan Agung dikenal gigih melawan Belanda dan memerintah antara tahun 1613 dan 1645. Kalau Sultan Agung tidak menjadi pahlawan di Kerajaan Mataram tidak akan berkembang dan selalu dijajah oleh Belanda. LKPD 2. Tujuan percobaan untuk mengetahui sifat pembiasan cahaya, alat-alat plastik, air plastik dan karet. Langkah kerja: 1. Isi kantong plastik dengan air. 2. Ikat kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik berukuran setengah kali lebih besar atau lebih kecil. 6. Bandingkan hasil. Kesimpulan: pada percobaan membuat grup atau tulisan sederhana, tulisan yang kecil terlihat lebih besar. Hal ini terjadi pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Ya. Oke. Ada yang mau memberi tanggapan atau pendapat? Boleh, Bapak persilakan. Untuk kelompok anggrek. Ada? Sudah pas? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek.
paling tinggi nilainya memang semua bagus. Ada kelompok Dahlia. Tepuk tangan tuh. Oke, kenapa? Karena tadi orangnya jelas, maka kalian pun bagus. Oke. Udah, jadi itu dia mengenai tadi Sultan Agung serta pembiasan cahaya, ya kan? Itu dia. Jadi harus mengerti. Nanti dia bisa tahu ya. Oh, rupanya kolam berenang itu makanya dangkal karena ada pembiasan cahaya. Pensil atau sendok dimasukkan ke dalam gelas bening, dia bengkok karena ada pembiasan cahaya juga. Paham di situ semua? Untuk menguji pemahamannya. Nah, Bapak mau bagikan evaluasi. Nah, ini nggak boleh kerja kelompok lagi ya. Ini kerja masing-masing individu ya, sendiri-sendiri. Dan di evaluasi yang Bapak buat nanti tulis namanya dan kelasnya. Paham? Dari hasil evaluasi yang telah Bapak periksa dan evaluasi yang kalian kerjakan, ada yang semua sudah tuntas, sudah melebihi KKM kita atau penuntasan minimal nilai yang Bapak tentukan semua di atas KKM nilainya, kan? Semua di atas KKM. Paling rendah 85. Karena tulisannya sedikit yang kurang rapi. Nanti yang dapat nilai 85 itu tulisannya dirapikan lagi, oke? Dirapikan lagi. Kemudian ada yang untuk nilai 90. Nah, nanti kita berikan tepuk tangan ya. Untuk 90 dari temannya ada 1, 2, 3, ada 4 orang. Yang pertama itu ada Jovin. Tepuk tangan untuk Jovin. Kemudian ada Dina. Tepuk tangan untuk Dina. Kemudian yang selanjutnya Kevin. Kemudian ada Tristan. Yaitu Lili. Ada satu orang yang mendapatkan nilai 95. Nah, ini dari mana? Nina tulisannya rapi, kemudian deskripsinya jelas. Ya, kemudian mengenai tadi sifat saya yang jelas. Kita berikan tepuk tangan untuk Alicia Salvani. Oke, Bapak mau tanya ini mengenai pembelajaran kita hari ini. Bapak bagi per kelompok. Bapak tanya untuk kelompok melatih dulu. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Apa? Nah, kelompok
coba ceritakan itu mengenai kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian dapat dari kegiatan kita hari ini? Ayo, apa saja yang bisa didapat? Ayo kelompok Dahlia. Menjadi mengerjakan perjuangan tentang aku. Ya. Menjadi tahu tentang sifat-sifat cahaya. Salah satunya cahaya dapat dijelaskan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Dahlia. Ya. Jadi semua pembelajaran kita yang kita rangkum hari ini yang pertama tadi mengenai sifat Sultan Agung. Jadi apakah hubungannya sama materi yang sebelumnya? Tadi kan kita sebelumnya belajar mengenai Pancasila. Pancasila yang berapa tadi? Apa isinya? Keadilan juga. Tadi Bapak mau tanya, Sultan Agung tadi sudah adil? Sudah. Adil dalam memimpin kerajaan Mataram, ya kan? Sampai dengan pemimpinan dari Sultan Agung tadi, kerajaan Mataram menjadi apa? Kerajaan yang bagaimana katanya? Kerajaan yang besar dan kuat pada saat kepemimpinan Sultan Agung, ya kan? Itu dia. Kemudian tadi ada mengenai pembiasan cahaya, ya kan? Cahaya dapat dibiaskan. Tadi kita sudah buktikan pembuktiannya benar, ya kan? Bahwasanya bacaan yang kecil menjadi besar setelah kita lihat menggunakan kaca pembesar sederhana. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini luar biasa. Tepuk dua jempol untuk kita. Tepuk dua jempol. Tepuk tangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ingat dulu pembelajaran di rumah nanti PR-nya diperhatikan. Dan di halaman 76. Oke, PR-nya ya. Nanti dipahami, dibaca mengenai Kapten Patimura. Paham semua? Sebelum pulang, agar kita dalam lindungan yang Maha Kuasa, baiknya kita berdoa. Seperti biasa, ketua kelas kita pimpin doa pulang kita. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang dan boleh pulang. Oke. Peralatannya jangan ada yang tinggal. Sampahnya dibawa keluar di tempat sampah. Yung madam ko bisa berparis sa muna keke, sa muna keke.